Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pencuri tas pekerja bangunan di Samarinda diringkus polisi. Pelaku ternyata seorang kurir dan sudah 2 kali beraksi. Bayi laki-laki berusia 1 bulan ditinggal orang tuanya di dekat toko kelontong Lingkas Ujung Tarakan. Pembangunan ibu kota negara Nusantara diakui oleh otoritas sudah mencapai 70%. Surya Saputra, pencuri tas berisi ponsel milik pekerja bangunan di Jalan Damanhuri, Gang 3 Sungai Pinang, Samarinda diringkus polisi. Pelaku ditangkap Selasa sore di kawasan Jalan Merdeka. Perbuatannya tersebut menyebabkan pelaku terancam hukuman 9 tahun karena terjerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Jamret Selasa nih. Seninnya kamu melakukan pencurian. Kanit Reskrim Polsekta Sungai Pinang Ibda Bambang Suheri menyebut pihaknya bergerak cepat setelah melihat video dari kamera pengintai yang tersebar di masyarakat. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi pencurian sudah dilakukan 2 kali. Dari gambar CCTV adanya kegiatan kejahatan kekerasan yang diduga adalah dengan modus jamret. Dan itu kemudian kami dari Polsek Pinang mendatangi TKP, kemudian melakukan langkah-langkah penyelidikan dan alhamdulillah dengan waktu sebelum 24 jam kami bisa amankan pelaku. Berikut barang bukti dan hasil pengembangan ternyata di hari sebelumnya pelaku juga melakukan perbuatan pencurian dengan TKP dan TKP dengan korban yang berbeda. Pelaku yang mengaku berprofesi sebagai kurir itu nekat mencuri karena terlilit utang. Tas tersebut diambil saat dirinya melintas usai mengantarkan pesanan pelanggan. Ngurir Pak, ngurir, saya lewat, selesai mengantar barang ngurir, saya lewat, melihat tas di atas pohon. Nah, tidak ada orangnya, saya ambil. Begitu saya mau jalan, mau mengendarai motor, orang itu ada orangnya. Lihatlah saya, pas saya jalan, dia langsung nangkap tangan saya gaslah motor. Jadi kelihatannya kayak di jamret, padahal enggak, saya cuma ngambil di atas pohon. Di atas pohon ya. Dari rekaman CCTV yang tersebar di masyarakat, korban sempat berupaya menangkap pelaku. Namun tidak berhasil dan pelaku tetap tancap gas meninggalkan korban yang terjungkal di jalan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polsekta Samarinda Kota menangkap Rifai usai menipu seorang tukang ojek daring. Tidak itu saja, pelaku juga membawa kabur ponsel milik korban. Awalnya Rifai meminta diantarkan korban dari Tenggarong ke Pasar Segiri Samarinda dengan janji akan dibayar Rp100.000. Setibanya di lokasi, pelaku dengan berbagai alasan mencoba meminjam motor dan ponsel korban dengan alasan untuk menghubungi bosnya. Belakangan korban hanya meminjamkan ponsel. Pelaku dengan alasan akan mendatangi bosnya ke dalam pasar membawa ponsel korban. Saat itulah pelaku menghilang. Jembatan
jauh, dia lewat saya panggil. Oh, dari Tenggarong. Nggih. Enggak, habis itu setelah itu Saya minta antar sini, seakan-akan saya minta antar modus yang kayak dulu juga. sampai di lokasi di mana? Pasar Segiri. Nah, terus bisa HP-nya kamu ambil apa gimana? Saya pinjam, dikasih pinjamnya. Sampai di Samarinda di Jalan Hasan Basri stop, katanya dia mau pinjem motor sama HP. Kamu ngomongin bosnya dulu di Pasar Segiri. Oke. Nah, nggak lama dari itu kan sempat menghubungi saya, Gus, bilangnya gimana ini kayak saya mau pinjem HP sama motor nih, bilang. Terus bilangnya jangan dulu, Gus, bilang. Saya datangin dia, ternyata sudah nggak ada di lokasi. Oke. Ternyata Agus tuh berani minjemkan HP-nya. Ya dengan alasan bilang, Agus belum dibayar, saya bilang 100.000 duitnya. Jadi saya pinjamkan dulu, bilang, buat ambil duitnya ke bosnya yang di Segiri. Kasus ini masih ditangani polisi dan pelaku ditahan di dalam sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Permai dihentikan polisi Kamis siang. Ini karena sepeda motor tersebut menggunakan knalpot brong. Sempat terjadi perdebatan, namun setelah petugas menyampaikan arah dan tujuan razia, pemilik nampak pasrah. Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Rifki menyatakan, penindakan tersebut terlebih dahulu diawali dengan sosialisasi. Saat mengukur gas emisi dari motor tersebut, polisi membawa peralatan khusus. Rifki memastikan bagi pelanggar sanksinya terbagi dua, yakni kurungan 1 bulan penjara atau denda. Hari ini kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur bersama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan melakukan kegiatan penertiban terhadap kendaraan bermotor khususnya roda 2 yang melakukan pelanggaran, yaitu menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar, yaitu ya sekarang lagi rame itu istilahnya knalpot brong. Kegiatan ini kita sudah dahului beberapa waktu yang lalu, kita dahului juga dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Jadi kita bukan ujuk-ujuk serta-merta menindak, namun sebelumnya kita dahului dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Ya, di mana pasal yang dilanggar adalah terkait dengan persyaratan teknis dan layak jalan. Untuk sanksinya yaitu kurungan maksimal 1 bulan dan denda maksimal 250.000. Oleh knalpot. Ini dari luar negeri ini. Untuk menghindari denda dan sanksi, polisi mengimbau pemilik kendaraan tidak lagi menggunakan knalpot brong. Ini dimaksudkan agar pengendara lainnya tidak terganggu oleh kebisingan knalpot tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Nanti yang ditilang kita cek dulu surat-surat, yang kedua kita cek lagi